Selamat sore dan selamat datang pada Expert Lab, pada acara Pekan Fintech Nasional. Expert Lab di mana hari ini merupakan an open window what does Gen Z need to prepare before entering the tech world. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini jam 3 pada sesi Expert Lab hari ini. Diharapkan kami bisa memberikan pada acara Pekan Fintech Nasional ini bisa memberikan sesi yang menarik bagi peserta semua. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk peserta dahulu untuk bisa untuk membuat rangkaian acara ini bisa berjalan lebih organized. Terima kasih. Oke, untuk tata tertib peserta, untuk tata tertib peserta webinar, secara umum kami mengharapkan koneksinya Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Koneksinya stabil di atas 20 Mbps. Untuk yang poin kedua, setelah melakukan login dalam webinar sebagai peserta, mode video dan mute minta tolong untuk dinonaktifkan. Untuk pertanyaan, silakan dituliskan dalam fitur Q&A di bawah layar Anda. Ada box kecil di bawah, dan pertanyaan akan dilemparkan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi dengan panduan moderator. Untuk keempat, kami sangat mengharapkan menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Itu akan jadi consideration kami untuk memilih pertanyaan juga. Untuk yang terakhir, kami selamat dan mengikuti keseluruhan sesi webinar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya mau singkat, Bapak Ibu yang terhormat, secara yang terhormat serta teman-teman yang telah hadir siang hari ini, saya Tio Samsuri hari ini akan berusaha mencoba untuk bisa memandu acara Expert Lab hari ini. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait Pekan Fintech Nasional 2020. Jadi pada tanggal 11 November 2020 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka acara Indonesia Fintech Summit, di mana itu merupakan pembukaan untuk Pekan Fintech Nasional 2020. Pada Pekan Fintech Nasional 2020 ini merupakan sebuah rangkaian acara yang menjadi wadah, yang diharapkan untuk bisa menjadi wadah bagi pemerintah, regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem ekonomi digital, termasuk non-fintech juga yang lain, seperti platform e-commerce dan atau yang lainnya. Segimana untuk pekan ini bisa melihat upaya yang dilakukan seluruh stakeholders dalam mempercepat perekonomian nasional, dalam hal mempercepat pemulihan ekonomi nasional juga melalui adopsi. Dalam Pekan Fintech Nasional 2020, terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan Media Clinic, dengan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam diskusi kali ini bersama saya sudah ada para pembicara dan moderator yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Diskusi sore ini akan bahas hal-hal menarik terkait hal-hal yang diperlukan oleh generasi Z atau teman-teman semuanya untuk disiapkan agar dapat bersaing di dunia tech ataupun fintech. Para hadirin yang berbahagia, untuk memulai sesi ini, kita hari ini sangat beruntung karena kita dapat mendengarkan sambutan dari Bapak Profesor Insinyur Nizam, selaku Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Hedi M. Idris, Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekaligus Ketua Pelaksana Digital Talent Scholarships, Bapak Radityo Triatmojo, Head of Public Policy and Government Relations dari Shopee, dan Pak Wendy Pratama dari lingkaran.co, serta rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi melalui tatap maya dalam acara Pekan Fintech Nasional 2020. Saat ini kita semua memasuki era di mana teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi driver utama pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, dan perubahan sosial yang ada di masyarakat, yang kita kenal dengan revolusi industri keempat, dengan berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam artificial intelligence, Internet of Things, Big Data Analytics,
deep learning, machine learning, dan otomasi di berbagai bidang. Ini membawa kita pada situasi yang kita kenal dengan revolusi industri keempat. Dan sebagaimana halnya pada setiap revolusi industri, selalu yang terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang lama, kompetensi-kompetensi yang lama menjadi usang, menjadi tidak lagi fit dengan pekerjaan yang baru, dan lahir pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi dan kemampuan-kemampuan baru yang dulunya belum pernah kita ketahui atau kita pelajari. Nah, oleh karena itu, dunia pendidikan tentu harus cepat beradaptasi dengan kondisi ini untuk menyiapkan talenta-talenta yang siap untuk memasuki perekonomian 4.0 dan menyiapkan masyarakat 5.0 yang didasarkan pada sistem cerdas, pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kemaslahatan manusia. Nah, demikian pula di dalam ekonomi, transformasi ekonomi menuju ekonomi digital terlebih diakselerasi dengan sistem cerdas, kecerdasan artifisial, dan pemanfaatan megadata atau big data secara baik melalui data analytics dan berbagai macam kreasi yang bisa dihasilkannya, ini menjadi sangat penting. Selama ini kita melihat teman-teman Kominfo sudah membuat program talenta digital, dan untuk lebih mengakselerasi lagi, Kementerian Dikbud juga mengembangkan pool talenta di bidang artificial intelligence, deep learning, machine learning, cloud computing, dan cloud services melalui berbagai macam bentuk kegiatan dalam kerangka Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa bisa mengambil 20 SKS di luar program studinya, maupun bahkan bisa sampai 40 SKS di luar kampus, antara lain melalui program-program micro-credentials, jadi pelatihan-pelatihan bersertifikat global yang sangat dibutuhkan oleh industri, oleh dunia kerja. Nah, di tahun 2021 kita targetkan, kita siapkan beberapa perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam menyiapkan talenta artificial intelligence tersebut, bekerja sama dengan pemain teknologi global, mulai dari Google, juga Huawei, juga Nvidia, juga Amazon Web Service, Aruba, dan sebagainya. Jadi ini upaya untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan talenta di bidang teknologi informasi, khususnya artificial intelligence. Dan tentu dampak dari transformasi digital, terutama penggunaan artificial intelligence, ini sangat besar dalam dunia keuangan, dunia perbankan. Fintech menjadi salah satu akselerator pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita. Transaksi keuangan bisa dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus datang ke bank, dan semua di jari kita, ujung jari kita. Investasi bisa dilakukan dengan sangat mudah, demikian pula trading bisa dilakukan dengan sangat mudah, termasuk marketing dan berbagai macam hubungan bisnis bisa terjadi dengan sangat mudah, dan dengan memanfaatkan AI, big data analytics, maka kita harapkan setiap pelaku usaha, para mahasiswa, para dosen, dan para wirausahawan bisa akan lebih terakselerasi memasuki pasar global dan meraih pasar internasional maupun domestik. Nah, untuk lebih mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Dikbud juga sudah mengalokasikan berbagai pos bentuk pendanaan untuk mengakselerasi sinergi antara kampus dengan dunia kerja, dunia industri, antara lain melalui matching fund. Jadi dana pemadan atas investasi yang dilakukan oleh industri untuk memanfaatkan riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Jadi untuk setiap rupiah yang dikomitkan oleh dunia industri dalam riset dan pengembangan di perguruan tinggi, misalnya memanfaatkan hasil invensi inovasi dari perguruan tinggi, maka pemerintah
mendampingi dengan pendanaan Rp1 juga, jadi one on one. Bahkan bisa 1:3 untuk bidang-bidang yang sangat dibutuhkan dan berdampak sosial secara luas untuk kemajuan masyarakat. Nah, program Matching Fund ini diharapkan akan mengakselerasi lagi tumbuhnya startup baru juga dari kampus, pengembangan prototyping dari berbagai produk teknologi agar lebih cepat masuk ke pasar, lebih cepat untuk memperkuat industri UMKM dan usaha jasa di masyarakat, baik itu transportasi, pariwisata, maupun juga untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan desa tertinggal dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu kita siapkan melalui platform kedaireka.id yang merupakan kedai tempat matching antara dunia industri, dunia kerja, masyarakat dengan perguruan tinggi untuk saling menyelesaikan masalah. Dari industri bisa menyampaikan problem yang dihadapi, dari perguruan tinggi bisa menawarkan solusi yang dihadapi, dan bila cocok ada investasi dari industri ke perguruan tinggi, pemerintah mendampingi dengan dana pendamping. Dengan begitu dampaknya multiplier-nya akan lebih tinggi. Nah, hasilnya nanti bisa untuk menginisiasi startup dari mahasiswa ataupun juga untuk pengembangan produk dari perguruan tinggi masuk ke pasar dengan diproduksi oleh mitra industri. 250 miliar kita alokasikan khusus untuk Matching Fund. Selain itu juga program kompetitif, pendanaan kompetitif, hibah kompetisi Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi kita berinovasi dan membawa transformasi perguruan tinggi menuju pada perguruan tinggi 4.0 yang bersemangat Kampus Merdeka, membuka ruang-ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan potensinya menjadi sumber daya manusia yang unggul. 500 miliar kita alokasikan untuk program tersebut. Kemudian juga berbagai program Kampus Merdeka, antara lain tadi saya sampaikan penyiapan talenta artificial intelligence sebanyak 7.500 talenta kita siapkan di 2021 yang nanti kita link dengan program-program seperti Smart Village, penguatan UMKM, maupun juga mengarah pada lahirnya startup baru, serta pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan kawan-kawannya ini di dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan perekonomian baik di industri, sektor jasa maupun sektor-sektor yang lain. Saya ucapkan selamat untuk menyelenggarakan Pekan Fintech Nasional ini. Semoga program ini bisa semakin mengakselerasi lagi transformasi teknologi di dalam perekonomian kita, di dalam industri kita, dalam UMKM kita, dan kehidupan sosial masyarakat ke depan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator nggak keluar suaranya ya?
Cabut aja. Halo. Tes, apakah dengar? Ya, Mas Tio, all good. Oke, sorry. Again, maaf ada kesalahan teknis, diharapkan dimaklumin karena ini mengadakan acara selama pandemi, jadi virtual seperti ini juga merupakan adjustment buat kita semua. Again, terima kasih kepada Bapak Dirjen Dikti, Bapak Nizam atas sambutannya. Selanjutnya, tidak usah menunggu lama, mari kita masuk kepada sesi diskusi yang ditunggu-tunggu. Saya akan memperkenalkan moderator kali ini, Bapak Abdul Rohim. Bapak Abdul Rohim sendiri adalah Editor-in-Chief dari Jawa Post Media Televisi. Belum. Ya, di mana sebelumnya menjabat sebagai Editor-in-Chief Jawa Post Group dan SBO TV. Kami sangat beruntung hari ini Bapak Abdul Rohim dapat hadir pada acara ini dan menjadi moderator. Saya persilakan Pak Abdul. Terima kasih pembawa acara. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Berbahagia sekali karena saya di Surabaya sekarang, karena seperti kita tahu BIS Jawa Pos adalah media nasional tapi berkantor pusat di daerah di Surabaya. Jadi kehormatan bagi saya mewakili teman-teman Jawa Pos khususnya untuk bisa terlibat dalam acara yang sangat penting ini, dan tentunya dengan tema yang sangat menarik. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat industri finansial teknologi atau yang sering kita sebut fintech untuk menjadi lebih dikenal, dan khususnya kepada generasi muda, lebih spesifik lagi kita sering kenal sebagai generasi Z yang berumur 20 sampai 25 tahun, agar lebih adapted dengan tren industri digital khususnya industri fintech. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, kita akan mulai diskusi ini nanti seperti yang disampaikan oleh panitia, karena sifatnya lebih semacam ngobrol ringan atau talk show. Kita akan nanti saling bertukar ide, tapi izinkan sebelumnya saya mungkin sekitar 1 menit untuk memberikan background dan mengenalkan pembicara yang hadir dalam webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian, diskusi kita kali ini bertema tentang an open window, bagaimana generasi Z menyiapkan diri untuk memasuki industri digital, khususnya finansial teknologi. Seperti kita tahu bahwa World Economic Forum kemarin merilis ada 10 skill penting di masa depan yang harus dimiliki oleh generasi mendatang agar dia bisa connect dan terlibat dalam perkembangan, khususnya menumbuhkan ekonomi di negaranya maupun di dunia. Dari 10 skill dasar itu, World Economic Forum mencatat ada 3 skill, yakni complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Itu sebagai skill yang tertinggi dan harus dimiliki oleh generasi muda agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tapi dalam realitas, seperti kita tahu, generasi Z yang umurnya sekali lagi tadi saya sebut 20 sampai 25 tahun, selama ini memiliki skill set yang bisa jadi berbeda dengan apa yang diteropong oleh World Economic Forum. Mereka adalah generasi yang kita kenal menyukai sesuatu yang instan, tapi mereka adalah, kalau istilah sering disampaikan oleh Pak Hermawan Kertajaya, itu digital native, yakni warga negara digital. Sehingga mereka sangat aware dengan teknologi, lalu mereka juga bisa melakukan multitasking dan sangat highly connected dengan teman-teman mereka, khususnya yang berada di dunia maya. Mereka juga memiliki pola kerja yang unpredictable, tapi juga mereka menginginkan kebebasan dalam berekspresi maupun mengambil keputusan. Nah, antara skill set tadi yang diteropong oleh World Economic Forum dengan realita yang ada, kita menghadapi kenyataan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa di tahun 2020 ini ada sekitar 6,4 juta
mahasiswa atau pelajar di universitas yang siap memasuki pasar kerja. Nah, ini sebuah tantangan jika kita membahas tentang industri fintech, bagaimana industri ini bisa melakukan absorpsi penyerapan tenaga kerja sehingga sekian banyak suplai baru itu bisa terserap dengan maksimal. Meskipun kita harus akui bahwa kalau kita bicara 6,4 juta mahasiswa itu kita lihat disparitinya sangat besar. Kita ngomong tentang kampus negeri dengan kampus swasta, lalu kampus yang ada di kota-kota besar dengan kampus di daerah-daerah remote area di luar pulau, itu tentu kita menghadapi gap yang sangat besar. Nah, di forum yang sangat penting siang ini, saya kira kita hadir dengan 3 pihak yang saya kira sangat mewakili tadi pokok masalah yang tadi saya hantarkan, yakni dari regulator, lalu dari kalangan industri, dan tentunya dari kalangan pendidikan, dari pihak talent pool yang selama ini menyiapkan SDM yang siap masuk ke industri digital. Tanpa berpanjang kata, langsung saya kenalkan pembicara pertama, yakni Dr. Insinyur Hedi M. Idris. Beliau adalah Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini Bapak Hedi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak Moderator, Pak. Surabaya sudah menjelang asar ini, Pak. Iya, iya, Di Jakarta masih setengah jam lagi. Ya, Pak. Selamat siang, Pak Hedi. Tentu kami sangat senang sekali Bapak bergabung dalam webinar kali ini. Sehari-hari Pak Hedi menjadi dosen luar di S2 Fakultas Ekonomi UI, Pak, ya? Ya, selain sebagai Kepala Pusat Proserti, ya. Oh ya. Oh, baik, Pak. Lalu Bapak juga pernah menjabat sebagai Karo Perencanaan dan Kapus Penelitian PPI di Kemkominfo. Lalu data yang kami terima juga Bapak sebagai Ketua dari Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekarang Digital Talent Scholarship 2020 memiliki 60.000 peserta ya Pak Hedi. Kalau saya salah mohon dikoreksi Pak. Ya, dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Hedi bergabung dalam webinar kali ini. Saya perkenalkan berikutnya pembicara kedua adalah Bapak Radityo Triatmojo sebagai Head of Public and Government Relation dari Shopee. Ya, siapa yang tidak kenal Shopee? Selamat siang, Mas Raditya. Selamat siang, Pak Abdul Rahim. Ya, saya nggak salah panggil Mas Radit ya? Ya, ya. Ya, ini mirip Raditya Dika kok, Mas. Siap, siap. Selamat siang, Mas Radityo. Beliau sekarang Head of Public Policy and Government Relation dari Shopee. Seperti kita tahu, bagi mereka yang kemarin surfing di Harbolnas pasti sangat akrab dengan Shopee dan semoga dapat kejutannya, Mas. Saya ngincer iPhone 12 100.000 nggak dapat itu, Mas. Waduh, saya juga mau tuh kalau ada. Siap, siap. Mas Raditya pernah menjabat sebagai Country Head untuk Indonesia dari perusahaan internet asal Korea, SK Planet Global. Betul ya, Mas Raditya? Dan betul, beliau betul. juga menjadi bagian dari tim yang mendirikan Elevania pada tahun 2014. Beliau juga pernah bekerja di Indosat dan Telkom Indonesia. Ya, ya betul. Jika Pak. salah saya mohon dikoreksi, Mas Radityo. Mas Sudah Radityo benar. juga alumni dari Universitas Indonesia di bidang komunikasi. Dan terakhir pembicara kita adalah Mas Wendy Pratama dari CEO dan founder dari Lingkaran. Selamat siang, Mas Wendy. Selamat siang, Pak Abdul Rahim. Selamat siang, teman-teman. Ini senang sekali yang datang ini muda-muda semua nih ternyata. Dari Pak Hedi nanti yang paling senior akan membimbing kita membahas tema ini. Mas Wendy adalah CEO dan founder Lingkaran. Lingkaran adalah platform pendidikan kreatif di Indonesia dan beliau adalah lulusan arsitektur dari ITB Bandung. Betul.
Terima kasih para pembicara. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin saya langsung mulai dari Bapak Dr. Insinyur Hadi untuk mengungkapkan apa Pak yang seharusnya disiapkan oleh generasi Z agar bisa segera tune in dengan industri digital, khususnya industri fintech. Monggo Pak Edi disampaikan paparannya. Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Ada masalah. Disconnect Mas ya. Oke, sambil menunggu teknis mungkin kita langsung ke Mas Radityo. Boleh, bisa Pak, ya, menyampaikan mungkin. Mas, tentunya dari kalangan industri ya, Shopee selaku halo, Pak Edi sudah connect? Belum. Lo sementara ini Pak mungkin bisa langsung ke Pak Radityo Pak. Oh, Pak Radityo dulu ya. Mungkin. Oke. Baik Mas Radityo, silakan disampaikan apa ini pengalaman-pengalaman di Shopee terutama dalam mendapatkan talent-talent yang langsung adaptif dengan industri digital, khususnya ini tentunya di e-commerce ya Mas Radityo. Silakan Mas Radityo. Oke, mungkin saya share sedikit ya bagaimana kita dapat mencari talenta, terutama yang kita cari di industri teknologi. Kita membuat program dari semenjak magang sampai Global Leaders Program ya. Jadi mungkin kalau dulu ada program magang juga, terus kemudian ada manajemen trainee, kemudian kalau di bank tuh saya lupa ODP ya namanya kalau nggak salah. Jadi ada semacam program magang dari bibit mereka masih di mahasiswa, masih di perkuliahan, maupun sampai ketika mereka sudah lulus atau baru lulus, itu kita cari bibit unggulnya gitu ya, itu dengan memasukkan ke program Global Leaders Program. Nah, kalau yang di program magang atau internship program ini, kita biasanya cari mereka yang memang sudah sambil mencari program magang dari perkuliahannya mereka. Jadi kita mencari mereka yang sudah tentunya terjun masuk ke dunia digital, sudah paham gitu ya seperti apa. Bukan sebagai pekerja tapi sebagai pengguna juga sebenarnya tidak masalah. Itu kita lihat terus bagaimana mereka memiliki pikiran yang cukup terbuka, yang open minded, dan melihat bagaimana perkembangan teknologi itu jadi tech savvy. Kalau bahasa CV-nya biasanya kalau pada bikin CV itu bahasanya keren-keren tuh. Jadi mereka pakainya kata-kata tech savvy gitu ya. Jadi tech savvy itu mereka udah tahu oh kira-kira arahnya seperti ini gitu ya. Digital tuh seperti ini. Dulu kalau berkarya itu harus di panggung, sekarang berkarya adanya di TikTok gitu. Jadi mereka-mereka ini yang kita rasakan kalau istilah dulu saya pakai bahasanya waktu di Korea saya bilang kita cari orang yang sudah 4G LTE gitu ya. Zaman itu 3G baru masuk 4G LTE. Jadi nggak cuma nuntut internetnya aja, tapi orangnya juga harus secepat dan se-agile 4G LTE gitu. Kalau sekarang mungkin 5G gitu. Kenapa? Karena ini adalah industri baru, banyak challenge-nya, dan juga banyak hal-hal yang memang belum ada, jadi harus tergali inovasinya. Dia harus berani, dia tidak takut dengan hal-hal yang biasanya mungkin mandek atau tidak didengarkan yang lebih senior gitu. Justru ini mereka kita bukakan area ataupun wadah sebesar-besarnya gitu. Silahkan nanti juga harus berani diuji gitu secara logik, dan pastinya mereka juga harus mudah beradaptasi gitu ya, karena seperti perusahaan internet pun karyawan-karyawannya harus mengikuti adaptasi dari kecepatan internet, kemudian kemajuan teknologi yang luar biasa gitu ya. 3 tahun 4 tahun lalu kita balik lagi tahunya 4G LTE video streaming, tapi tiba-tiba sekarang ada smartphone yang bisa dilipat. Nah mungkin yang saya maksud dengan inovasi itu coba aja dijawab dulu nih dari peserta. Di dalam hatinya dulu aja menjawabnya. Kira-kira sekarang tahun ini ada smartphone bisa dilipat, apa yang bisa kita lakukan dari smartphone yang bisa dilipat? Folding smartphone itu kan udah ada gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, dari situ itu menguji bagaimana kita mencari orang-orang ini gitu. Itu salah satu approach kita gitu. Selain itu juga tentu kita punya Global Leaders Program yang tadi saya sampaikan.
ini mereka yang sudah lulus itu kita siapkan, dan kalau mereka memang sudah masuk kriteria itu kita siapkan mereka itu siap menjadi manajer ataupun bahkan senior manager, dan kita putar mereka nggak hanya di Indonesia, karena kebetulan kita ada cabang di 7 negara di Asia dan kemudian ada di Brazil. Nanti kita lihat mungkin 1 tahun di Indonesia, kemudian 1 tahun atau 2 bulan, 3 bulan di Singapura, 3 bulan di Malaysia, untuk merasakan bagaimana kita sebagai teknologi internet itu kan tidak ada batasan waktu dan batasan lokasi ya, sehingga kita juga harus berpikir secara global gitu. Ketika kita melakukan inovasi juga harus berpikir secara global. Nah, jadi dengan cara-cara seperti itu kita coba memperluas dan juga mengukur ketepatan dalam kita mencari para talenta-talenta muda ini gitu. Dan saya selalu sampaikan juga kalau ke mahasiswa, di Indonesia itu belum ada jurusan e-commerce atau jurusan fintech gitu ya. Jadi ini saatnya mereka untuk menentukan mau seperti apa sebenarnya e-commerce di Indonesia. Nanti teorinya mau seperti apa, fintech itu juga mau seperti apa, gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik gitu untuk mereka terjun, masuk, bekerja, dan mungkin nanti menjadi mungkin kalau biasanya kan kita mendengarkan para profesor, mungkin nanti bisa jadi profesor e-commerce gitu. Kalau di beberapa negara yang e-commerce-nya sudah maju, sudah ada jurusan e-commerce, tapi kita kan belum ada di Indonesia. Jadi buat para mahasiswa yang akan lulus, akan bekerja di area e-commerce, fintech, maupun digital on-demand service, dan lain sebagainya, itu bisa nantinya mungkin bisa menjadi dosen juga, atau memberikan ilmunya, gitu, membuat teori yang lebih hebat lagi. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Moderator, mungkin nanti selanjutnya dari pertanyaan aja. Ya, terima kasih Mas Radityo. Menarik sekali Mas tentang beberapa stimulan dari Mas Radityo. Kalau boleh tahu sekarang totally karyawan Shopee berapa Mas di All Network? Kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 4.000-an kalau saya tidak salah. 4.000 ya? Di Indonesia. Itu all region. Oh iya ya. Di Indonesia saja. Itu dari seluruh 4.000-an itu mostly apakah juga memang generasi Z ya? Atau milenial? Oke, kalau rata-rata tahun ini saya belum cek ya, tapi tahun-tahun sebelum. Iya, halo. Ya, kalau halo? rata. Ya, halo. Sudah terdengar? Halo Mas. Halo Pak, kami dengar Pak. Pak Abdul. Halo, sepertinya Pak Abdul yang agak terganggu sinyalnya Pak. Agak delay atau terganggu sedikit Pak. Pak Abdul, apakah dengar Pak Abdul? Oke. Pak Abdul, apakah dengar Pak? Ya, dengar Pak, dengar Pak. Dengar. Oke, silakan Pak Radit. Dengar Pak. Oke, mungkin Pak Abdul sedikit delay terimanya ya. Oke, saya coba lanjutkan menjawab ya. Jadi kalau tadi mungkin paling banyak generasi Z apa enggak? Kalau beberapa tahun lalu iya, karena rata-rata usia dari ribuan karyawan itu 24 kalau nggak salah, 24. Jadi itu belum lama lulus dari S1 ya, gitu ya. Jadi itu mereka masih generasi Z, dan ya yang saya suka pemakaian nomenklatur generasi Z, karena biasanya kita memakainya kata-kata milenial. Dan milenial, ketika kita pakai kata milenial, itu berarti kita bukan orang milenial, karena orang milenial itu tidak pernah menggunakan kata milenial sesama mereka. Itu satu yang pasti. Oke. Terima kasih Mas Radityo. Wah, ini jadi ketahuan saya bukan milenial ini. Oke, kita berikutnya akan mengundang Mas Wendy Pratama dari Lingkaran untuk menyampaikan kira-kira apa ini tantangan untuk menciptakan generasi Z yang adapted, dan tadi yang disampaikan Mas Radityo tentang kebutuhan generasi yang open mind dan siap untuk problem solving permasalahan-permasalahan di industri digital. Kami persilakan langsung saja. Silakan Mas Wendy Pratama. Baik, terima kasih Pak Abdul Rohim. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya sedikit cerita mungkin background tentang Lingkaran sendiri buat yang belum tahu. Jadi kami adalah
Creative Education Platform atau platform pendidikan yang berfokus ke industri kreatif dan juga digital. Jadi kami membantu teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan dirinya, karirnya, dan juga bisnisnya, terutama di kreatif dan juga digital industry. Kami sudah kurang lebih sudah menjalani lingkaran selama 6 tahun dengan total 30 ribuan pelajar. 60% mereka adalah profesional dan juga 40% itu mereka mulai bisnisnya sendiri. Nah, lingkaran sendiri sebenarnya punya visi yang sangat besar gitu ya. Namanya visi, kita punya mimpi yang sangat besar juga, yaitu menjadi sebuah progressive ekosistem, tentunya dengan teman-teman semua yang ada di sini, semua pihak, karena ini adalah sumber daya manusia atau masalah atau tantangan sumber daya manusia adalah selalu tentang keterlibatan semua pihak. Jadi banyak sekali orang yang harus terlibat dan membantu bersama-sama bergotong royong untuk menangani masalah ini gitu. Kami ingin menyupport atau mendukung para creative founders dan talents di Indonesia ini juga punya daya saing tinggi, bisa bersaing di global, mungkin seperti Mas Tradityo Triatmojo tadi bilang, bahwa ketika ditempatin di cabang-cabang Shopee di negara lain, kita bisa excel, bisa leading, dan seterusnya gitu. Nah, kami melakukan itu semua tentunya juga nggak sendirian, kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan, Google, Line, Samsung, Telkomsel, Mandiri, bahkan juga beberapa instansi pemerintah untuk reverse engineering gitu. Jadi dari industri mereka sebenarnya butuhnya apa sih? Apa yang kurang di industri? Apa yang di kantor mereka tuh, gatel deh ini, tim ini kok nggak bisa gini ya? Kok tim marketingnya kurang ini ya? Dan seterusnya. Nah, kami ejawantahkan itu menjadi sebuah kurikulum, menjadi sebuah experience belajar, menjadi sebuah metode belajar untuk teman-teman terutama generasi muda di Indonesia untuk mulai mengembangkan dirinya lewat itu gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Abdul Rohim, kami mentranslate atau mengejawantahkan tadi menjadi 4 pilar utama. Jadi kami di lingkaran percaya bahwa generasi muda yang quote unquote ideal, karena nggak pernah ada situasi ideal, jadi kita bilang paling nggak siap kerja gitu Pak, kayak siap untuk keluar ke profesional, ke industri, ke tantangan, itu punya 4 pilar utama. Yang pertama adalah motivasi. Kami memberikannya dengan istilah motivation discovery. Jadi mereka menemukan motivasi mereka. Ini hal pertama yang mereka harus punya. Mereka tahu value-nya apa, mereka tahu misi hidupnya apa, visinya apa. Saya mau kemana sih? Apa sih yang saya suka, apa yang saya nggak suka, apa yang saya kuat, apa yang saya lemah, dan seterusnya. Jadi itu tentang pengenalan diri juga, pengenalan lingkungan juga ke sekitarnya gitu. Nah, setelah mereka memiliki itu, yang kedua mereka memiliki karakter. Nah, menariknya kalau tadi Pak Abdul juga sudah mention bahwa ada 10 skill utama dari World Economic Forum sampaikan, nggak ada 10, mungkin 80% itu soft skill semuanya atau karakter gitu ya. Jadi technical skills, ibaratnya kalau technical skills itu membuat kita diterima di industri, tapi kalau karakter atau motivasi, karakter atau soft skills itu yang bikin kita lebih unggul dibanding teman-teman lain kita di industri gitu. Jadi karakter seperti critical thinking, kreatif, leadership, communication, complex problem solving, emotional intelligence, itu hal-hal yang ya mungkin baru dinamakan keren atau dinamakan sulit hari ini, cuma sebenarnya itu mungkin sudah ada dari bertahun-tahun lalu, sudah ada dari lama. Memang hal-hal tersebut yang dibutuhkan di industri atau di profesionalitas. Yang ketiga baru kita ngomongin skills atau hard skills, keterampilan teknikalnya. Jadi lingkaran fokus di digital dan juga creative skills seperti digital marketing, ada tentang produk, data, bisnis, coding, itu tergantung teman-teman nanti mau masuk ke industri yang mana. Dan menariknya memang industri hari ini itu sangat beda sekali mungkin dengan 5-10 tahun lalu. Jadi yang saya perhatikan, karena saya kebetulan lulusan universitas juga, jadi saya lulusan arsitektur, saya murtad dari arsitektur pindah ke haluan. Mohon maaf, saya di rumah hujan deras. Jadi dari arsitektur saya pindah haluan jauh, dan itu yang terjadi sebenarnya di kondisi hari ini. Banyak teman-teman kita yang punya background apa, berkarirnya di mana, dan seterusnya. Jadi skills enhancement ini mungkin teman-teman bisa dapatkan di kampus maupun di luar kampus, karena banyak banget platform pendidikan yang sudah menawarkannya. Dan terakhir adalah community engagement. Ini juga penting banget, di mana
kita bisa berkolaborasi bersama, bisa punya network, berteman, bekerja sama dengan banyak pihak, karena industri sekarang hampir semua industri pun jarang yang mengedepankan skill individual ya, pasti kebanyakan ini adalah tim play gitu. Jadi tim yang dicari adalah mereka-mereka yang bisa bermain atau bekerja secara bersama begitu. Kurang lebih itu yang saya bisa kasih sebagai pengantar. Nanti teman-teman bisa ngobrol lebih lanjut di sesi Q&A. Terima kasih Pak Abdul. Wah, Pak Abdulnya yang hilang. Saya kembalikan ke Mas Tio berarti. Siap, oke, no problem. Thank you Mas Wendy untuk penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya aja saya persilahkan Pak Hedi, Pak. Saya menggantikan moderator sebentar. Sebelum Pak Abdul connect lagi, Pak Hedi izin apakah dapat memberikan sesinya, Pak? Kami persilahkan, thank you. Ya, siap Pak Theo. Terima kasih. Atas kesempatannya kami diundang oleh Aptek, Asosiasi Fintech ya, untuk berpartisipasi dalam Pekan Fintech ini. Kami di sini bersama juga Ibu Ses, Bu Haryati ya, yang nanti akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Fintech untuk menyalurkan hasil-hasil atau alumni pelatihan kita yang sudah tersertifikasi baik secara global maupun secara internasional, dan juga yang kan saya share udah industri revolusi keempat ini sangat banyak membawa perubahan dan merupakan potensi besar bagi perekonomian. Ya, seperti cloud computing ini kita punya potensi yang memanfaatkannya sampai ke 162 miliar billion di tahun 2020 ini. AI begitu juga, Internet of Things, 5G yang akan nanti digelar ya, mungkin tidak lama lagi. Kemudian banyak hal ya, digitalisasi itu akan berdampak pada peningkatan GDP Indonesia. Ini apalagi platform digital itu terhadap wabah ya atau bencana ini ya, karena memang kita pendidikan jarak jauh, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, itu semua memerlukan dukungan dari ya infrastruktur digital lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga akan semakin baik ya. Tadi mohon juga maaf nih, saya karena di luar dan di hotel itu mengandalkan tadinya ininya hotel ya, wifi-nya hotel, tapi tidak stabil dan saya kembali ke tethering dari saya. Oke, implementasi transformasi digital sendiri terhadap sektor ketenaga kerjaan ya, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan melihat bahwa permintaan terhadap tenaga kerja khususnya bidang IT itu terutama pada tingkat menengah dan tinggi akan meningkat ya. World Economic Forum menyebutkan bahwa 65% anak-anak yang masuk ke sekolah dasar saat ini akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya, dan itu semua berbasiskan ICT umumnya ya. Jadi menguasai betul ICT dan keahlian digital ini ya. Selain nanti mungkin juga soft skill-nya. Next, nah ini kita ada survei kita sendiri, kebutuhan SDM TIK ini sebetulnya baik dari survei terhadap usaha menengah dan usaha besar itu total sekitar 323 ribuan orang ya. Bahkan World Economic Forum itu menyebutkan ya hampir 600 ribu orang per
tahun, tapi itu mungkin termasuk juga yang low skill atau technical skill untuk mungkin lulusan SMK gitu ya. Kalau ini untuk lulusan S1 diploma. Next, nah ini kebutuhan profesi bidang TIK pada usaha besar itu berdasarkan keahlian ya. Di sini full stack programmer yang paling banyak dibutuhkan ya, termasuk juga business intelligence, data analysis, big data scientist, AI dan lain-lain yang sangat relevan. Fintech mengandalkan data analisis, big data, kemudian juga AI, dan untuk yang tampilan aplikasinya full stack programmer itu juga sangat. Nah, berdasarkan kebutuhan ini kita merancang juga beberapa pelatihan ya. Nah, ini time series-nya. Kebutuhan teknologi ini memang masalahnya adalah lulusan banyak tapi dan demand juga cukup banyak ya, tadi 600.000 orang per tahun ya, tapi mungkin ada mismatch sedikit ya antara lulusan pendidikan formal sekolah dengan ini nanti Pak Nizam. Kita lihatnya dari segi ketenaga kerjaan ya, dunia industri, dunia usaha itu membutuhkan yang mungkin lebih spesifik dan siap kerja ya, dan itu ada sedikit mismatch mungkin. Nah, kami menjembatani ya, ini berdasarkan juga fintech ekosistem, kita menjembatani apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing industri ini. Seperti ini untuk fintech mungkin ini blockchain atau programming, machine learning, data science yang tadi disebutkan, termasuk UI UX designer. Dan soft skill-nya ada macam-macam, tadi sudah disebutkan juga oleh teman-teman ya, baik dari Shopee maupun dari Mas Wendy Lingkaran. Kita lihat ya insentif Kementerian Kominfo ini untuk menjembatani antara lulusan pendidikan formal baik perguruan tinggi S1, diploma maupun SMK dengan dunia kerja ya. Kominfo menjembatani bersama-sama dengan asosiasi pengusaha dan juga perguruan tinggi baik universitas maupun poltek. Kita bekerja sama dengan hampir 100 perguruan tinggi ya, termasuk juga dari industri untuk merancang kurikulumnya. Di tahun 2020 ini kita meluncurkan pelatihan-pelatihan dengan ada 45 skema ya. Kita membagi berdasarkan sasarannya. Seperti Fresh Graduate Academy ini yang paling atas, kita bekerja sama dengan Global Technology Company. Ini ada Cisco, ada AWS, ada Oracle, ya, ada IBM. Ini kita khususkan untuk alumni S1 ya di bidang STEM. Itu bisa mengambil, ini ada cyber security, ada AI, ada cloud computing, ada Java programming, database SQL. Kemudian ada lagi juga untuk vocational school graduate academy, ini untuk alumni SMK ya. Ini kita latih di bidang-bidang ini, skema ini, network administrator, mobile programmer dan macam-macam. Kita nanti setelah pelatihan kita sertifikasi SKKNI. Kalau yang FGA kita sertifikasi berdasarkan Global Technology Company standar ya. Ada sertifikat Cisco, ada sertifikat AWS dan Oracle dan lain-lain, termasuk IBM yang baru bergabung. Nah, ada lagi kita punya online academy. Ini untuk profesional sebenarnya yang sudah bekerja, yang mungkin pengen alih fungsi ataupun ingin belajar upskilling atau bahkan reskilling juga. Ini kita berikan pelatihan-pelatihan juga untuk mereka ya. Dan termasuk juga kita ada pelatihan entrepreneurship ya, maupun yang khusus tematik ya, seperti IT untuk perbankan. Ini mungkin juga agak relevan dengan fintech, dengan dunia fintech ya.
kita bekerja sama dengan BNI dan BRI menyusun kurikulum dan modulnya, kemudian kita memagangkan ya dengan kerjasama mereka, dan insya Allah nanti kita akan pasarkan juga kepada semua pihak ya yang mungkin berminat terhadap lulusan-lulusan pelatihan digital talent ini yang sudah tersertifikasi baik global maupun nasional ya. Ini ada sekitar, tadi sudah disebutkan oleh moderator, ada sekitar 60.000 orang tahun ini yang kita sudah latih dan kita coba nanti sertifikasi. Khusus untuk ekosistem fintech, kita mungkin yang paling relevan itu masalah IT perbankan yang juga tadi data science, big data, dan lain-lain ya. Nah, ini yang sebagai pembuka, tapi kami nanti bekerja sama dengan fintech akan memasarkan juga lulusan-lulusan ini bisa melalui juga kita punya aplikasi namanya Simonas ya, itu merupakan job portal di mana sudah bergabung sekitar 100 perusahaan. Ini termasuk Shopee. Makasih Pak. Ya, dengan Shopee udah lama bergabung dalam Simonas. Radityo, Pak. Dan ya Pak Radityo ya. Dan nanti mudah-mudahan asosiasi fintech juga bisa bergabung di sana dan kita ikut memasarkan atau nanti memagangkan alumni pelatihan kita yang sudah tersertifikasi. Sebagai anggotanya mungkin DBS, anggota Asosiasi Fintech Indonesia juga sudah bergabung di situ ya. Tapi nanti sebagai asosiasi juga bisa bergabung di situ. Dan kita memasarkan mereka yang memang sudah tersertifikasi ya. Tersertifikasi, dan kita juga punya profiling dari segi kita ada psikotes, dan mereka juga dibekali dengan keterampilan soft skill tadi yang misalkan bahasa Inggris dan juga personal branding maupun untuk collaboration dan komunikasi. Mungkin itu saja dari kami. Nanti ada kesempatan ini juga akan ada penandatanganan PKS dengan Asosiasi Fintech ya yang akan dilakukan oleh Ibu Ses Balituang Kominfo, Bu Haryati. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hedi. Baik, peserta webinar, kita langsung memasuki tanya jawab karena waktu memang tinggal 25 menit. Berikut ada beberapa pertanyaan yang bisa saya bacakan langsung saja agar bisa ditanggapi oleh para narasumber. Yang pertama dari Saudara Maksum Abdul Jabar. Ini mungkin kepada Mas Radityo. Mas Radityo masih mantau ya? Masih Pak. Ya, siap. Masih. Siap. Ini ditanyakan Mas Radityo, ketika melakukan rekrutmen digital talent, seberapa penting tingkat pendidikan SMK, S1 atau S2 applier dibandingkan dengan skill, misalnya punya sertifikasi, dan juga apabila background jurusannya berbeda dengan pekerjaan yang dituju, namun keahliannya diperoleh karena mengikuti pelatihan seperti FGA. Itu apakah memberi nilai tambah atau ada spesifikasi khusus yang diminta oleh Shopee, Mas Radityo? Mungkin bisa dijawab langsung aja, Mas, singkat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ke apa istilahnya Halo, Mas untuk jurusan? Ya. Masuk Pak. Kalau untuk jurusan sebenarnya bergantung kepada masing-masing, tapi tidak terlalu kaku ya. Jadi maksudnya kadang-kadang ada juga yang memang ternyata contohnya gini, ada jurusan ekonomi masuk marketing gitu. Itu di kita juga ada. Jadi jurusan itu idealnya cocok, tapi kalau nggak pas pun masih ada kesempatan. Dan kalau punya sertifikasi itu akan lebih baik, terutama yang spesifik, misalnya masuk ke tim IT. Itu biasanya ada sertifikasi khusus untuk software atau pengembangan IT gitu. Terus
kita memang terbuka dari SMK sampai S2 gitu ya yang utamanya gitu. Karena kalau S3 saya rasa lebih baik cocoknya di akademisi ya, walaupun kita nggak nolak, cuman justru malah sayang skillnya kalau setahu saya S3 cocoknya di akademisi gitu ya. Nah, kalau SMK itu kita terima juga, itu kita punya tim ada juga yang banyak lulusan dari SMK. Kemudian juga untuk S1 tentunya paling banyak dan juga S2. Jadi tingkatan itu semua itu ada kesempatannya. Gitu. Mungkin saya tambahkan juga biasanya kalau udah nanya-nanya gini, nanyanya lanjutnya kemana nih apply-nya gitu, atau ceknya kemana, mau magang ceknya kemana gitu. Jadi bisa lihat di careers.shopee.co.id ya. Careers-nya bahasa Inggris careers.shopee.co.id. Nah, di situ dari magang sampai job openings itu ada semua di sana. Dan ada deskripsinya juga, jadi silahkan dicocokkan. Nanti langsung bisa dimasukkan juga, di-apply ke sana. Gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Radityo. Ini pertanyaan berikutnya tidak tersampaikan ini namanya Mas. Mungkin ini buat Mas Wendy ya dari Lingkaran. Iya Pak. Ya Mas. Oke, pertanyaannya tadi belum disebut Pak. Izin. Oh ya, baik pertanyaannya. Maaf ini, waduh internet terpayah nih. Ini ada semacam cerita Mas sedikit saya bacakan. Ini saya sedang membangun sebuah code community di kampus yang kami rencanakan dapat membantu teman-teman melampaui standar pendidikan kampus yang terlalu default, kata penanya, dan mempersiapkan kemampuan masing-masing untuk menembus dunia profesional. Untuk masuk ke IT industri sekarang, apa saja yang perlu kami siapkan untuk soft skill? Apakah ada pelatihan khusus untuk menjadi instruktur soft skill? Dan untuk networking, seperti apa cara untuk menjembatani hubungan dari internet menuju ke hubungan yang lebih profesional? Mungkin dalam hubungan lebih real di luar virtual, bagaimana itu cara membangun relasi semacam itu, Mas Wendy? Bisa dipahami, Mas? Mungkin bisa diberikan sedikit arahan dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Abdul Rohim dan Mas Agung yang nanya ya. Mungkin saya cerita sedikit juga nih. Jadi kasusnya begini. Jadi misalnya nih kita di Lingkaran mengadakan survei atau bertanya ke audiens atau ke peserta pelajar kami gitu. Kami nanya, apakah menurut kalian leadership itu penting? Leadership skill penting? Itu 90% akan jawab penting. Apakah menurut kalian communication skill itu penting? 90, di atas 90% pasti akan jawab penting. Tapi ketika pertanyaan berikutnya ditanya, apakah kalian mau belajar bahkan sampai membayar untuk mengeluarkan komitmen untuk mempelajari dua hal tersebut? Turun, mungkin sekitar setengahnya lah, 50-60% gitu yang menjawab mau. Terus misalnya kita selenggarakan kelasnya atau selenggarakan programnya, itu turun lagi yang ikutan. Jadi kalau dari pengalaman yang cerita tersebut dan pengalaman yang saya alami, memang menarik untuk mengajarkan soft skills ini karena mungkin kita nggak bisa secara harafiah atau literal gitu mentranslate menjadi sebuah pembelajaran. Yuk teman-teman belajar tentang leadership skill. Yuk teman-teman belajar tentang complex problem solving gitu. Itu yang kami dapat ya di tempat kami di audiens Lingkaran. Mungkin di tempat lain berbeda. Adalah sulit untuk itu kan banyak faktor ya, apalagi kami adalah produk atau jualan kami adalah program. Jadi dari orang aware sampai orang mau beli tentang soft skill itu prosesnya panjang dan sulit. Nah, apa hubungannya sama pertanyaan Mas Agung? Mungkin yang saya bisa kasih saran adalah tidak mentranslasi atau menerjemahkannya secara harafiah, secara literal gitu. Jadi
bisa Mas Agung tetap mengajarkan tentang basic coding skill, tapi di dalamnya ada teamwork, ada collaboration, ada team management, ada problem solving gitu. Jadi biasanya yang kami lakukan setelah mendapatkan fakta-fakta tadi, kami infuse pembelajaran soft skill atau pembelajaran yang sifatnya soft skill itu di dalam hard skill. Jadi gimana caranya, misalnya kita contohnya aja, paling mudah, kita berikan berikan materi, terus di situ ada challenge atau ada exercise. Nah di exercise atau di challenge tersebut mereka harus mengerjakan secara kelompok. Nah di situ saja minimal sudah terbentuk atau sudah dikasih wadah untuk mereka belajar tentang teamwork. Ada yang memimpin, ada yang nggak suka memimpinnya, ada yang nggak mau ikutan, ada yang ikut kerjanya bagus banget dan seterusnya. Nah, itu contoh kecil yang bisa diterapkan ketika menginfuse pembelajaran soft skill dan juga ke dalam materi-materi yang sifatnya lebih tangible atau lebih teknikal, karena biasanya itu yang pelajar melihat lebih butuh tanda kutip gitu ya, karena materinya ada tangible. Saya belajar ini dari nggak bisa coding jadi bisa coding, dari nggak bisa ngetik SEO jadi bisa nulis yang bagus supaya SEO naik dan seterusnya gitu. Itu mungkin yang bisa saya sharing gitu, yang saya sudah lakukan di lingkaran. Kemudian yang kedua adalah untuk networking, seperti apa cara untuk menjembatani hubungan dari internet menuju hubungan profesional. Tergantung apakah sebelumnya sudah terjadi hubungannya, maksudnya apakah ini dalam satu komunitas sendiri atau antar komunitas atau kode community-nya Mas Agung dengan stakeholders lain. Banyak banget caranya, dengan pastinya dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan kemajuan teknologi ini kita jadi borderless, tidak punya hambatan. Saya sering banget secara gamblang approach orang via LinkedIn, via Instagram, via email atau cold email begitu. Itu bisa banget dilakukan, tapi memang akan lebih berhasil kalau kita punya kenalan gitu, punya network di situ gitu. Dan tentunya asosiasi seperti asosiasi fintech ini juga mewadahi. Jadi misalnya Mas Agung contoh mau approach stakeholders di industri fintech di Indonesia, mungkin nggak perlu satu-satu, tapi langsung ngobrol sama asosiasinya, itu akan membantu gitu. Jadi banyak di luar sana, banyak asosiasi yang sudah sangat mengerucut di tiap industri yang saya yakin juga open banget untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholders lainnya begitu. Oke, terima kasih Mas Wendy atas jawabannya, menarik sekali. Dan berikutnya ini buat Dr. Insinyur Hedi, Pak Hedi, ini ada 2 pertanyaan, terutama sangat tertarik dengan program pendidikan di Kominfo Pak, FGA. Ini pertanyaan dari Hesti Nilam dan Rizky Ama. Ini dari Hesti, bagaimana cara mendaftar pendidikan di Kominfo yang tadi disampaikan Dr. Insinyur Hedi, dan pertanyaan dari Rizky Ama, dia mahasiswa aktif Pak, bagaimana cara mengikuti pelatihan FGA ini? Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan langsung. Ya, terima kasih Pak Abdul. Untuk Mbak Hesti dan Mas Rizky ya, kebetulan tahun ini yang FGA, pelatihan FGA ini sudah berakhir ini, karena kita mulainya dari bulan Juni ya. Jadi ini sudah berakhir, sudah pada tahapan sekarang sedang pelatihan soft skill ya, soft skill, dan nantinya disertifikasi oleh Glotek. Nah, tapi jangan kecewa atau kecil hati, kita segera siap nanti di awal tahun 2021 akan membuka langsung batch baru, karena ini juga targetnya lebih besar lagi. Sekarang kita targetnya 40.000 orang sebetulnya, tapi kita bisa mencapai 60.000 orang. Tahun depan mudah-mudahan ya targetnya 60.000, tapi kita mungkin bisa buka sampai 100.000 orang. Nanti termasuk mahasiswa aktif mudah-mudahan bisa bergabung ya. Kita malah akan proaktif mendatangi kampus-kampus untuk istilahnya kita mencari talent yang terbaik di kampus untuk langsung dilatih. Dan
kita ini Kominfo khasnya bukan hanya sekedar pelatihan, tapi setelah dilatih itu ada pasca pelatihannya, yaitu selain sertifikasi, kita fasilitasi teman-teman alumni yang sudah tersertifikat itu dengan fasilitas job portal yang kita banyak kerjasamanya. Ini sudah 100 perusahaan, termasuk di sini Shopee dan tadi juga DBS, mungkin anggota Aptek dan lain-lain, termasuk BRI, BNI dan lain-lain ya. Bisa dilihat itu di ini, tapi hanya mungkin nanti yang alumni pelatihan kita saja memang yang di situ. Tapi pelatihan itu terbuka untuk umum, termasuk juga yang sudah bekerja malah ya, maksudnya yang ingin mungkin alih keterampilan atau yang terkena PHK itu bisa mengambil juga, karena kita adalah pelatihan teknis ya, dan juga nanti dibekali juga soft skill-nya dan entrepreneurship. Demikian Pak Abdul, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Semoga berguna bagi teman-teman dan bagi yang mereka tidak bisa ikut angkatan pertama ya Pak Edi yang ini mau selesai. Ini sebetulnya ya sudah 2 tahun ya berturut-turut kita dari mulai hanya 20.000 orang, kemudian sekarang jadi 60.000, tahun depan 100.000, karena memang prioritas pemerintah ini 2 tahun terakhir ini adalah pengembangan SDM. Nah, adik-adik bisa daftar dan mencari info tentang pelatihan DTS Kominfo ini di digitalent.kominfo.go.id. Ini seperti inilah ya nanti, atau masuk lewat websitenya Kominfo saja, mungkin bisa dilihat ya. Demikian. Terima kasih Pak Abdul. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi bagi mereka yang nggak sempat ikut kemarin bisa menunggu yang kedua ya Pak Edi. Ya. Bisa diupdate di situ Kominfo. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Tufi Diantoro dan Marvel Parulian. Ini buat Pak Radityo dari Sofi. Ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya tentang bagaimana mahasiswa mengakses informasi mengenai magang di Shopee, Mas Radit, dan bagaimana alur pendaftarannya. Jadi tadi saya dengan Mas Radit sudah menjelaskan, mungkin bisa diulang sedikit. Lalu ini pertanyaan dari Marvel, apakah fresh graduate saat ini memiliki peluang besar untuk bersaing dalam bidang fintech seperti bekerja di e-commerce atau perusahaan fintech lainnya, dikarenakan banyak generasi Z yang juga sudah mulai tertarik dalam bidang fintech ini. Monggo Mas Radit bisa dijelaskan, ini 2 lulusan baru ini Mas, mungkin sangat tertarik untuk bisa bergabung dengan e-commerce Shopee tentunya. Baik, mungkin saya akan tulis di kolom chat ya untuk apa namanya? Untuk alur magang ya. Untuk informasi magang dan juga ya mungkin yang sudah bekerja atau lagi cari pekerjaan gitu ya. Itu saya masukin careers.shopee.co.id ya. Itu ada di chat. Kalau bisa segera di copy karena biasanya kalau di Zoom itu Zoom-nya ditutup hilang semua chatnya. Iya. Jadi kalau yang butuh silahkan langsung di copy, diklik dulu aja, yang penting ke save di Google-nya ya. Terus kalau untuk alur magangnya sebenarnya masuk dari situ, nanti di apply, kemudian nanti kita akan interview tentunya. Nah, interviewnya itu sendiri nanti kalau misalnya untuk yang magang itu ya, itu nanti di interview dulu, kemudian ada tes tergantung ya, kalau misalnya jurusan magangnya yang engineering gitu, itu nanti ada juga yang tes aritmatik, tapi yang tentunya lebih simpel. Kemudian bahkan GMAT itu juga ada, dan juga ada video assessment juga dari kita. Kemudian ada HR interview, pastinya individual case interview, jadi disiapin aja case-case-nya, kira-kira aja. Nggak apa-apa, namanya juga anak magang yang nggak tahu exactly kasus bisnis di dalam fintech seperti apa, ya nggak apa-apa, kira-kira aja. Yang kalian tahu kan fintech seperti apa gitu. Cuma kalau sampai nggak tahu ShopeePay, GoPay, OVO, teman-teman fintech yang lain sih kebangetan kalau saya bilang. Kayaknya kurang Gen Z tuh. Jangan-jangan Gen X yang ini pura-pura jadi Gen Z tuh, kalau nggak tahu. Nah,
Ya, terus ada juga nanti kita taruh di grup case interview. Jadi nanti ada teman-teman magangnya kita kumpulin satu batch, terus nanti ada case tertentu yang mereka harus selesaikan secara grup gitu. Karena nanti mungkin juga nanti perlu ada yang pairing kan, nanti di pairing di satu tim tergantung kebutuhannya gitu. Jadi pada intinya sih kita juga proses magangnya cukup apa ya? Jadi mereka setidaknya mengalami pengalaman interview juga gitu. Karena di Shopee kalau magang itu nggak boleh cuma fotokopi atau bikin kopi. Biasanya cuma dua itu kan. Kalau magang katanya kalau dulu ya komplainnya magang kok saya cuma disuruh fotokopi yang bikin kopi gitu. Kalau di sini magang itu malah sampai ikut terjun langsung gitu. Terus dicek sampai level senior manager bahkan di beberapa divisi gitu ya. Jadi serius gitu. Nggak apa-apa dimarahin dikit itu bagian dari kehidupan. Tapi yang penting harus clear dan di kita very open. Jadi kalau memang benar itu nggak apa-apa, sampaikan aja kebenarannya ini gitu. Tapi yang akan kita cek adalah ketika tidak logik. Itu biasanya umumnya perusahaan teknologi kita cek. Jadi argument is okay, tapi kalau argument yang nggak masuk logik itu akan timbul question marks gitu ya. Nah itu mungkin sedikit gambaran buat teman-teman yang mau magang. Ya silahkan, linknya sudah saya share juga. Terima kasih. Ya, yang besarnya minat Mas Raditya tadi, Marvel menanyakan besarnya minat fresh graduate untuk ke e-commerce ini. Bagaimana di antara sekian banyak itu punya selling point dan dilirik oleh industri e-commerce, Mas? Kalau di kita itu biasanya kita memperkenalkan live at Shopee. Jadi hidup di dalam perusahaan teknologi seperti Shopee itu seperti apa sih gitu. Jadi kita bekerja itu pasti dan yang dilakukan pekerjaannya itu memang sesuai dengan memiliki impact ke perusahaan sehingga terasa ketika seseorang itu berkarya melihat karyanya itu hasilnya bersama-sama gitu ya. Misalnya contoh dia mungkin waktu baru masuk ditaruh kamu urus ini deh, coba kontak-kontak KOL itu kan Key Opinion Leaders ya. Nah nanti tiba-tiba KOL itu muncul dengan iklan di Shopee. Jadi dia akan merasa, oh ini saya memiliki bisnis impact nih. Saya kan yang kontak si KOL ini, influencer ini. Gitu. Dan influencer ini ternyata create banyak followers di Shopee. Nah itu nanti di satu per quarter, kita biasanya kita munculkan sukses story-nya apa. Jadi dari satu tim ada 20, mungkin ada 2-3 yang baru gitu. Bisa aja 2-3 yang baru itu karyanya yang dipamerin ke teman-teman. Jadi lebih terapresiasi. Yang kedua, kita sediakan makan siang gratis, kemudian snack berlimpah, ini cukup terkenal. Sama satu lagi, ini yang paling terkenal di antara Gen Z ya. Ini saya juga tahunya dari teman-teman di kantor juga. Itu yang paling terkenal Shopee itu kamar mandinya. Kenapa, Mas? Karena kamar mandinya itu otomatis kayak kamar mandi Jepang. Kalau yang pernah meeting ke Shopee itu langsung impresif sama kamar mandinya. Oh, keren. Gitu ya. Keren. Dan sebagai perusahaan global, memang kalau di Indonesia kamar mandi itu taruh paling belakang. Tapi kalau di global itu kamar mandi itu menunjukkan bagaimana dia merawat hal yang lain biasanya. Keren. Nah itu yang biasanya cukup terkenal. Sama satu lagi mungkin terakhir saya sampaikan, kita juga punya Playday. Itu kalau Playday kebalikan. Setiap hari harus kerja, kalau di Playday nggak boleh kerja. Jadi yang mau kerja itu sampai takut-takut, kabur-kaburan. Dia sampai ngumpet-ngumpet buka laptop. Nanti kalau kelihatan diketawain biasanya. Wah sedih banget orang lagi Playday gitu. Nah itu di kita tuh sangat balance lah hal-hal seperti ini. Mungkin itu dulu. Nanti sisanya lihat ketika bergabung. Oke. Baik, terima kasih Mas Radityo dan pembicara lain di webinar, Dr. Insinyur Hedi dan Mas Wendy dari Lingkaran. Karena waktunya sudah menjelang alokasinya sudah habis, dengan terpaksa saya sebagai moderator harus mengakhiri webinar kali ini. Ada beberapa poin tadi yang sempat saya catat, saya gabung aja dari industri Mas Radityo, lalu dari Mas Wendy dari Lingkaran tadi mencatat ada beberapa skill yang generasi Z harus siapkan, terutama agar bisa diterima di pasar kerja industri digital, yakni open mind, lalu tadi Mas Wendy bilang memiliki motivasi yang kuat, lalu memiliki karakter juga, dan terakhir memiliki teknik skill juga, karena pada intinya itu yang menjadi diferensiasi dengan job seeker yang lain. Lalu
dari Dr. Insinyur Hedi juga memotivasi teman-teman generasi Z juga jangan patah semangat, banyak fasilitas yang disediakan terutama di Kominfo. Silakan mendaftar dalam program Digital Scholarship yang nanti bisa dicari informasinya di situs Kominfo, dan di sana akan didapat banyak informasi dan program-program yang bisa diakses secara gratis sehingga generasi Z bisa segera compliant dengan industri digital. Dan terakhir mungkin pesan besar dari webinar kali ini bahwa dari pihak regulator, dari pihak industri maupun dari pihak lembaga pendidikan, universitas, sangat penting untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari current issue, menciptakan kreasi job, menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal, mengatasi masalah talent gaps di antara generasi Z dan generasi sebelumnya, dan paling penting adalah untuk mendorong agar industri fintech di Indonesia tumbuh dan berkembang dan pada ujungnya menjadi salah satu kontributor besar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata dan tadi pengaturan diskusi yang kurang berkenan. Kepada pembawa acara saya kembalikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Rohim. Terima kasih banyak telah memandu dan Expert Lab hari ini dengan sangat luar biasa, Pak. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada para pembicara semua yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Demikian kami berharap bisa ketemu lagi di lain waktu, Pak. Dan kami merasa seluruh pemirsa dan seluruh peserta di sini juga mendapat manfaat yang luar biasa dalam diskusi hari ini. Teman-teman, izin saya untuk sampaikan, pada hari ini kita beruntung juga untuk bisa menjadi saksi dalam hal perjanjian kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Asosiasi Fintech Indonesia. PKSS sendiri adalah tentang penyerapan lulusan Digital Talent Scholarship pada industri teknologi finansial. Hari ini penandatanganannya akan dilakukan secara seremonial melalui virtual dan akan dilakukan oleh Ibu Haryati selaku Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan selanjutnya dari AFTEC sendiri, Asosiasi Fintech Indonesia, akan diwakilkan oleh Ibu Alison Jab selaku Ketua Bidang Kemitraan Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat sore Ibu Haryati. Selamat sore Bu Haryati. Selamat sore. Selamat sore Ibu Alison. Sore Tio. Sebelum kita mulai, apabila oke untuk bisa menunjukkan halaman depan dari PKS tersebut untuk menunjukkan ini karena virtual ini cara penandatanganannya nih untuk jadi menarik, semoga bisa jadi menarik juga untuk semuanya. Silakan untuk ditandatanganin sekarang, Ibu. Untuk sembari latar belakang dari kami ya, penandatangan kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi talent gap yang saat ini masih terjadi di Indonesia, khususnya di industri fintech. Pada Annual Member Survey 2019-2020 di AFTEC telah menunjukkan bahwa di dalam industri fintech masih terjadi kekurangan talent di bidang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini memiliki Digital Talent Scholarship 2020 yang tadi sudah di-mention oleh Bapak Dirjen Dikti, dari Pak Hedi, dan semua dari Kominfo, adalah sebuah program beasiswa pelatihan intensif bagi 60.000 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Sehingga dengan ada perjanjian kerjasama ini, kita berharap ini bisa membuat dan munculnya digital talent Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Alhamdulillah hari ini PKS tersebut sudah ditandatangani. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Elisan, terima kasih Ibu Haryati. Mungkin untuk bagian terakhirnya kita bisa dapat foto bersama untuk secara virtual. Bapak Radit, Bapak Abdul Rohim, Bapak Hedi, Bapak Wendy juga kalau boleh untuk kayak meng-highlight hari yang bersejarah ini. Dari panitia, apakah sudah siap? Mungkin kasih aba-aba untuk fotonya. Daripada Aida Aryani. Halo, Oke, kita akan ambil 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Haryati, terima kasih Bu Alison. Pak Hedi, Sama-sama, terima terima kasih ya kasih. Pak. Mungkin Terima saya kasih. akan menutup secara resmi. Selesai juga rangkaian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada sesi Expert Lab sore hari ini. Kami akan menjalankan untuk selanjutnya. PFN belum selesai. Pekan Fintech Nasional 2020 masih banyak rangkaian acara. Please do visit our website fintechsummit.co.id untuk melihat berbagai macam acara kami atau Instagramnya Aftech Fintech ID. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi Expert Lab ini. Minta maaf apabila dari kami dan panitia ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Demikian saya sampaikan. Selamat sore dan sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Rohim, makasih Pak. Terima kasih Mas Pak. Wendy, thank you Mas Wendy. Ya Pak Edi, makasih. Pak Hedi, Bu Haryati, makasih ya. Ya, terima kasih sama-sama. Izin live. Bu Aryani, Bu Aida, terima kasih ya Ibu.